Udah bareng gua dengan Mas Anji. Ini masih Mas Anji Drive nggak sih di perkenalannya? Udah bukan dong. Udah bukan ya? Udah bukan dong. Karena kalau mengadres diri sendiri ya sebagai apa? Kenapa gimana? Kalau mengadres diri sendiri Oke. itu sebagai apa? Musisi? Pastinya gue musisi. Yang udah pasti gue musisi. Terus gue juga yang paling pasti sih gue manusia aja. Manusia. Oke. Apa namanya? Musisi. Gue pengusaha juga. Terusnya gue yang pasti sih konten kreator gitu. Oke. Dan gue juga kepala sekolah nih sekarang. Kepala sekolah yang benar. Iya, kepala sekolah dari Holy Wings Academy. Oh. Jadi itu kita membuat sebuah wadah, membuat sebuah inkubator untuk musisi-musisi Indonesia yang pengen berkembang. Biasanya kan dia main di kafe, terusnya cover menarik. gitu. Nah, kita bikin untuk bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi kayak sekolah memang. Oke. Bawa balik dong waktu itu ceritanya gimana sih transisi dari band terus ya gua YouTube deh gitu. Maksudnya dari band ke solo kali? Ya band ke Solo terus akhirnya YouTube. Ya sebenarnya sih waktu band ke Solo kan memang itu urusannya adalah ketika gue merasa banyak energi dari gua yang harus disalurkan ya, dan memang tidak bisa tersalurkan gitu. Dan waktu itu terjadi polaritas lah gitu antara gue dengan manajemen. Oke. Nah akhirnya setelah itu gue solo. Nah kenapa menjadi content creator atau YouTuber? Karena memang gue merasa saat itu ya, dari tahun 2008 sebenarnya gue ngerasa itu harusnya media itu pasti akan berubah. Oke. Media pasti akan berubah dan pada akhirnya nanti kita akan menjadi media untuk diri kita sendiri minimal gitu. Akhirnya memang gue membiasakan diri untuk bermain di media sosial, menjadi kreator. Karena gue tuh bukan musisi yang ini bro, gue tuh bukan musisi yang gede dari media konvensional sih. Lo boleh jelasin nggak kalau jelasin ke orang awam tuh bedanya apa? Gini. Waktu di acara TV itu masih banyak acara musik. Gue tuh pokoknya waktu itu cuma ada di Dahsyat, di Inbox, di ya maksudnya mengisi acara-acara yang memang setiap hari gitu, yang memang butuh pengisi acara. Tapi ketika ada acara awards, ketika ada acara spesial itu gue nggak masuk ke dalam hitungan sih gitu. Jadi memang bukan musisi yang apa ya, bukan musisi yang rating bagus gitu. Itu menarik banget tuh. Lu sendiri maksudnya gue nggak tahu ya, apa gue selalu merasa kayak mungkin kalau musisi tuh enggak men, gue pengen dinikmati itu sebagai musikalitasnya, sedangkan lu kayaknya masuk dari mentalitas dan mindset yang berbeda gitu. Ya gue pengen dinikmati musiknya sih, pastinya. Tapi kan memang caranya gimana gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk didengerin lagu kita pengen banyak didengerin, gimana sih caranya? Berpromo kan. Nah artinya ke media. Media yang tersedia tuh apaan aja sih ya? Media konvensional kayak TV, radio, majalah gitu-gitu kan, koran saat waktu itu gue mulai memasuki industri musik profesional gitu. Nah, lalu ada pilihan lain nih, ketika di sini tidak mendapat tempat cukup besar. Tapi kan namanya tiap orang kan pengen punya porsi yang besar nih. Iya. Iyalah pasti semua orang kan pengen kan. Nah, gue mencari alternatif lain dan menurut gue alternatif saat itu sosial media. Dan waktu itu manajer gue tidak menyanggupi tuh, karena waktu itu memang belum seperti sekarang sih. Iya. Orang masih skeptis. Ya atau masih kayak apa sih gitu. Website, aduh. Ya saat itu masih website lah, blog tuh lagi keren-kerennya. Twitter dan Facebook. Sampai akhirnya gue berpikir ya udah deh gue kelola sendiri, dan ya udah gue mengelola sendiri, mengelola konten-konten gue sendiri, membuat konten-konten gue sendiri sampai akhirnya sampai hari ini gitu.
Terus mulai bertransisi sering di YouTube, gua aja tuh skeptisnya luar biasa loh. Itu cara menghilangkan keskeptisan itu gimana ya? Tadinya gitu ya, ngapain sih main di YouTube, Iya. ngapain sih di Instagram gitu ya? Iya. Modar lo yang pada mikir gitu dulu. Ada loh beberapa musisi yang dulu ngomong sama gue kayak gini bro. Ji, lo ngapain sih main-main di sosial media gitu? Kita tuh sebagai musisi itu harus tampil misterius. Kita tuh harus tidak terlalu mudah untuk dijangkau sama fans kita gitu kan. Puris lah ya. Iya saat itu dulu memang keren gitu kalau kita tuh karena memang dulu susah dijangkau kan. Ya tapi kalau zaman sekarang kan memang sebisa mungkin pendengar kita tuh harus mendengar kita karena banyak banget kalau musisi tuh banyak banget musisi. Kalau misalnya komik banyak banget komik yang bermunculan terus-terusan gitu kan. Entertainer, artis, aktor dan lain-lain tuh banyak banget yang bermunculan terus-menerus. Jadi kita harus menjaga visibilitas menurut gua. Nah, visibilitas itu ya jadinya ya di sosial media lah. Jadi keskeptisan itu memang ditepisnya dengan kesadaran sih bahwa lo harus menjadi media buat diri lo sendiri, itu sih. Gokil. Gua sampai sekarang masih nggak tahu. Tapi lu sendiri sebagai pribadi, when the camera is off dengan kamera on itu mirip apa berbeda? Sama. Oh. Kalau nyebelin ya memang nyebelin. Ya. Bedanya kalau di dunia nyata ketika kamera off itu banyak hal-hal jelek. Kayak misalnya gini, kayak ini beberapa pembahasan ya, maksudnya orang bilang gitu. Lu jangan pencitraan deh gitu. Misalnya lu nggak ngomong bangsat, nggak ngomong apalah gitu, apapun gitu. Ya, terus lo masa sih lu baik-baik aja gitu? Ya enggak baik-baik aja, semua manusia menurut gue pasti punya sisi buruknya kan. Tapi ketika lo masuk ke sosial media, kenapa harus lo buka semua? Karena orang yang bisa menerima sisi jelek itu, orang yang bisa menerima sisi jelek kita biasanya adalah orang yang dekat sama kita nih, sahabat kita, keluarga kita, teman kita gitu. Kenapa lo harus kasih ke orang yang tiba-tiba nanti bisa ngata-ngatain lu gitu? Kalau gua begitu, walaupun sekarang sedikit-sedikit udah mulai gua keluarin, sedikit-sedikit. Nah, itu ntar akan kita bahas lebih detail pada saat udah transisi ya lo bercoba untuk podcast. Gue pengen nanya pendapat lo kalau tentang misalnya musisi yang minim exposure sosial media, misalnya internationally kita tahu ada Ed Sheeran yang seperti itu. Ya. Ed Sheeran main sosial media loh, tapi namanya bukan Ed Sheeran. Iya. Iya kan. Dia nggak ini, gue bahkan nge-follow bodyguardnya dia, gue nggak nge-follow dia, tapi gue nge-follow bodyguardnya dia. Lucu banget itu menurut gue, karena bodyguardnya suka di pose-pose kayak di private jetnya dia, tapi Ed Sheeran yang nuangin minumnya gitu-gitu lah. Oke. Mungkin kalau aktris gitu ya, ada Emma Stone gitu. Di Indonesia Nicholas Saputra deh, Nicholas Saputra, terusnya Reza Rahadian, kan mereka nggak yang membuka diri kan, bahkan Reza Radian nggak punya akun Instagram. Itu menurut lo kenapa ada yang bisa di situ, kenapa ada yang itu nggak berlaku buat semua orang? Mereka keren banget. Jadi kalau nanggung lo mesti. Nih ya, gue bilangin ya, kalau lo nanggung, apa sih namanya? Selebriti kurang terkenal, skuter ya? Skuter. Kalau lo skuter, lo mesti punya sosial media gitu. Tapi kalau lo terkenal banget, ya kalau lo mau nggak begitu atau misalnya memang lo karya lo ditunggu banget, lo yang akan dibicarakan sama orang gitu. Walaupun sekelas Ariel Noah pun sekarang udah turun gunung loh. Iya. Dia tidak diam di Menara Gading gitu. Apa ya bahasanya? Iya benar.
Padahal maksudnya Ariel Noah gitu. Iya. Siapa sih yang nggak kenal dia? Maksudnya siapa sih yang nggak wow gitu. Cowok aja begitu kan ke dia kan. Betul. Tapi dia aja akhirnya punya channel YouTube. Dia ada Instagram dan lain-lain. Karena menurut gue dia sadar juga bahwa sepertinya zaman udah berubah gitu ya. Distraksi, misalnya konsentrasi dalam membuat kontennya sendiri sama pada saat misalnya contohnya musik gitu, itu gimana? Berarti lo harus disiplin aja ya gitu ya, ngebelah itu. Pada saat gua musisi, mindset gua berubah. Pada saat gua vlogger atau YouTuber, gua berpikirnya lain lagi gitu. Gini, jadi ada beberapa hal. Salah satunya adalah lo mau jadi konten kreator yang berbeda dengan profesi lo sebenarnya, atau memang lo sebenarnya menyuarakan atau lo berbagi hal-hal yang lo lakukan ketika lo menjalani profesi lo gitu. Kayak misalnya musisi nih, kayak Erik Sukamti deh. Erik Sukamti tuh membagikan hal-hal yang berhubungan dengan musik, cara dia berproduksi, terusnya kayak misalnya gue juga banyak membagikan hal-hal tentang musik, walaupun gue juga membicarakan hal-hal lain gitu. Kapten Vincent Raditya, dia membagikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia aviasi gitu. Tapi ada juga yang beda, kayak misalnya Irfan Hakim, dia banyak ngomongin tentang binatang gitu. Terusnya juga Wendy Cagur, dia membicarakan tentang graffiti, dia bahkan bikinnya faking shit gitu. Dan atau si ini ya, siapa namanya, Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo yang caur itu. Iya. Ternyata dia punya band metal kan. Iya. Dan dia di situ keren gitu buat gua. Jadi nah, lo mau ada di mana sebenarnya ketika lo menjadi kreator? Kalau gua pengen tetap membagikan hal-hal yang berhubungan dengan musik. Jadi di channel gua tuh kayak emang rempong banget kalau buat orang umum mungkin. Gue ngomongin ini, gue ngomongin itu, padahal sebenarnya gue berbagi edukasi tentang industri musik. Nah kalau lo mau beda juga nggak apa-apa, kehidupan keseharian lo atau gimana. Kalau gue bukan tipikal kreator yang berbagi kehidupan keseharian gue. Ya jadi syuting konseptual ini gue jalan gitu ya, bukan lo naik ojek terus lo nyalain kamera gitu. Terus keinginan tadi bikin Hot Wings, kenapa timbulnya itu? Holy Wings, sorry, ya. Kok gue Hot Wings? Holy Wings Academy itu. Jadi memang gue dihubungi sama pihak Holy Wings, gitu, ngobrol gitu, dan menurut ownernya dan foundernya, gue orang yang tepat untuk mengelola Holy Wings Academy. Nah sekali lagi itu berdasarkan apa yang gue lakukan di sosial media loh. Oh oke. Karena gue suka membuat konten, gue suka ngajak musisi cover buat memproduksi lagu sendiri, gue suka membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan industri musik. Jadinya menurut dia cuma gue yang cocok nih untuk jadi kepala sekolah di Holy Wings Academy kayak gitu. Mereka emang ceritanya buat proses screening juga pasti ya, salah satunya untuk main di tempatnya mereka. Nah awalnya begitu sih bro. Jadi Holy Wings ini kan tahun 2020 aja, kalau sesuai rencana kan, waktu itu belum ada COVID ya. Itu akan ada 30 tempat. Tahun depan 2021 akan ada 70 venue gitu. Satu hari setiap venue itu ada 2 performance. Iya kan? Artinya lo dalam 1 bulan lo membutuhkan berapa penampil gitu. Kan susah juga mengelolanya, makanya dibikin Holy Wings Academy salah satunya itu. Tapi nilai lebih dari Holy Wings Academy adalah selain lo bisa punya venue di Holy Wings, lo bisa diorbitkan jadi superstar gitu. Lu sendiri gitu sebagai apa ya, pengamat bakat ya, berarti kan salah satu yang menurut lo, how do you spot the X factor sih? Maksudnya semua yang main dan latihan band itu kan banyak banget ya, dan lu ngerasa kayak oke, ini orang ini punya sesuatu nih. Feeling.
Oh, feeling ya. Iya, makanya kalau zaman dulu kan sama gini. Orang kalau cakep itu salah satu faktor loh. Iya. Skor gede lah itu ya. Bukan yang utama, tapi bisa membantu gitu. Nah, itu salah satunya juga good looking. Tapi bukan itu yang pertama kali. Kalau misalnya penyanyi pastinya dia bisa nyanyi dengan bagus kalau gua. Lalu ada yang namanya feeling sih. Feeling ya. Coba lu misalnya ceritain lu ngediscover siapa dan lu waktu itu Cynthia Gabriela. Gimana? Oke, Cynthia Gabriela itu dia musisi cover yang ada di Instagram, di YouTube gitu kan. Banyak banget penyanyi yang bagus gitu. Penyanyi cover yang bagus, tapi tiba-tiba feeling gua ke dia kayak nih kayaknya nih anak sesuatu nih. Ya feeling aja. Gua nggak tahu kenapa. Padahal cupu banget dia. Ya maksud gua cupunya tuh maksudnya dia nggak bisa ngomong ke audiens gitu dan lain-lain, tapi menurut gue itu bisa dilatih sih. Jadi ya itu tugas gue sebagai produser dan sebagai apa ya, talent scout ya. Iya, talent scout. Nah kan, ya gue nge-grooming. Gue lebih seneng grooming sih daripada menemukan yang sudah jadi terus gue kelola. Biasanya yang udah jadi itu belagu. Serius, nih ya. Lo kalau misalnya gini deh. Tim digital gua itu nggak ada yang dari orang jago loh. Maksudnya bukan fotografer, bukan videografer, bukan editor. Tapi tadinya dia kerja sebagai pemain organ tunggal, atau dia kerja di pom bensin, dia tukang jahit, gitu-gitu. Serius, tim digital gua tuh kayak gitu bro. Kalau lo mempekerjakan videografer nih, memang yang udah jago. Dan kebanyakan orang kayak gitu kan. Oh, gue mau bikin channel YouTube. Gue mau jadi kreator. Gue cari lowongan kerja. Wah, gue mencari videografer. Biasanya mereka yang kayak gitu pasti udah agak-agak belagu loh. Iya. Bener nggak? Pasang harga. Karena memang udah jago. Iya. Dan apalagi kalau udah punya masa juga gitu maksudnya. Nah, ketika lo grooming, mereka ngerasa berkembang bersama lo gitu. Dan itu yang gue lakukan sih sampai saat ini. Tim gue, tim Dunia Manji, juga talent yang gue mau orbitkan gitu.